Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B2. Di sini yang beranggotakan yang pertama Yordi, lalu yang kedua Hasan, ketiga Natasha, dan yang ketiga Jonser. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir kami tentang pengaruh ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap angka kematian dan kelahiran bayi di Kecamatan Kota Padang. Kenapa kami memilih topik ini? Karena dilatar belakangi dengan Indonesia telah menghadapi penurunan angka kematian bayi saat lahir dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan milenium keempat dan dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ketiga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan jumlah kematian bayi tampak terhenti yang mengancam kemungkinan Indonesia tidak mencapai target SDGs keempat. Kesehatan masyarakat merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu wilayah, dan hal ini tidak terkecuali di Kecamatan Kota Padang pada tahun 2021. Tahun 2021 menjadi periode yang sangat signifikan untuk mengkaji kondisi kesehatan di Kecamatan Kota Padang. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai pengaruh ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap dua indikator utama kesehatan masyarakat, yaitu angka kematian dan kelahiran bayi. Melalui pendekatan analisis yang teliti, diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi kesehatan di Kecamatan Kota Padang pada tahun 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengumpulkan data fasilitas kesehatan dan angka kelahiran serta kematian bayi di Kecamatan Kota Padang. Yang kedua, menganalisis pengaruh fasilitas kesehatan dan angka kelahiran serta kematian bayi di Kecamatan Kota Padang. Dan yang ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi fasilitas kesehatan dan angka kelahiran serta kematian bayi di Kecamatan Kota Padang. Oke, selanjutnya di bab 2 kami membahas metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami menggunakan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, ada pengumpulan data, mencari data penting untuk jawab permasalahan penelitian. Data harus valid, dan yang mengumpulkan data harus berkompeten untuk hasil yang berkualitas. Sumber data fasilitas kesehatan dan banyaknya bayi hidup dan bayi mati di Kecamatan Kota Padang yang kami dapatkan bersumber dari website BPS. Yang kedua, ada pemrosesan data, melakukan pemrosesan data dengan klasifikasi dan kategorisasi dengan mengkelompokkan fasilitas kesehatan per kecamatan dan kategorisasikan angka kematian serta kelahiran bayi. Yang ketiga, ada analisis statik, menganalisis pengaruh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan angka kelahiran bayi hidup dan mati di Kecamatan Kota Padang dengan menghitung statistik deskriptif dan menerapkan metode analisis statistik untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian bayi. Dan yang keempat, ada visualisasi data, membuat grafik dan visualisasi data yang mendukung analisis seperti grafik batang. Oke, selanjutnya jadwal penelitian. Di minggu ke-12, kami mencari data serta membuat rancangan proposal. Di minggu ke-13, kami membuat visualisasi data serta laporan tugas akhir. Dan di minggu ke-14, kami mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Baik, untuk pembahasan penelitian ini dilakukan di Kota Padang yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia. Kota Kota Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat, berada di pesisir barat Sumatera dengan posisi geografis antara garis lintang 0841 min 12710 lintang selatan dan garis bujur 11839 13847 bujur timur. Kota Padang secara administratif terbagi menjadi kecamatan dan kelurahan dalam penelitian ini. Fokus diberikan pada analisis ketersediaan fasilitas kesehatan dan pengaruhnya terhadap angka bayi baru lahir dalam keadaan hidup dan mati di Kecamatan Kota Padang pada tahun 2021. Pengumpulan data berikut data fasilitas kesehatan dan banyaknya bayi hidup dan bayi mati kecamatan di Kota Padang dikumpulkan berdasarkan sumber dari
Badan Pusat Statistik Indonesia. Pemrosesan data. Berikut gambar dari pemrosesan data penelitian kami. Dan selanjutnya ada analisis statistik dalam menganalisis pengaruh ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap angka bayi baru lahir dalam keadaan hidup dan mati di Kecamatan Kota Padang. Pendekatan statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola data dan mengeksplorasi potensi kehubungan antara kedua variabel tersebut. Analisis statistik bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan fasilitas kesehatan mempengaruhi angka bayi baru lahir, menentukan apakah ada korelasi positif atau negatif, serta mengidentifikasikan pola atau tren yang dapat dimati. Salah satu metode statistik yang dapat diterapkan adalah analisis kesehatan dapat memberikan gambaran atau prediksi terhadap variasi dalam angka bayi baru lahir dalam keadaan hidup dan mati. Analisis ini melibatkan penggunaan alat statistik untuk memahami hubungan kuantitatif antara kedua variabel yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan atau intervensi yang lebih tepat guna untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan mengurangi angka bayi baru lahir dalam keadaan hidup dan mati di Kecamatan Kota Padang. Berikut beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Langkah awal dalam penelitian adalah melakukan analisis deskriptif, di mana metode ini merupakan bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami seperti mean, median, dan divisi. Standar dengan adanya ketiga poin ini kita dapat memahami nilai tengah dan sebaran data akan diolah. Berikut data analisis deskriptif. Baik, selanjutnya akan saya sambung. Untuk yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis statistika yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antar dua buah variabel atau lebih. Analisis korelasi ini menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengukur sejauh mana hubungan linear antar variabel-variabel yang diamati. Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Berikut merupakan data korelasi fasilitas kesehatan, kematian bayi, dan kelahiran bayi yang kami cari di R. Untuk penjelasannya, fasilitas kesehatan dan kematian bayi 0,67. Korelasi ini antara fasilitas kesehatan dan kematian bayi sebesar 0,67. Ini menunjukkan ada korelasi positif yang cukup kuat antara tingkat fasilitas kesehatan dan tingkat kematian bayi. Artinya, semakin baik fasilitas kesehatannya, semakin rendah tingkat kematian bayi. Atau sebaliknya. Yang kedua, fasilitas kesehatan dan kelahiran bayi. Korelasi ini antara fasilitas kesehatan dan kelahiran bayi sebesar 0,83. Ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara tingkat fasilitas kesehatan dan tingkat kelahiran bayi. Artinya semakin baik fasilitas kesehatannya, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi atau sebaliknya. Yang kemudian adalah visualisasi data kami. Kami menggunakan bar plot. Ini merupakan bar plot fasilitas kesehatan. Bar plot ini digambarkan dengan diagram batang. Setiap batang memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang berbeda-beda tiap daerah. Bar plot ini memberikan perbandingan kuantitatif antara berbagai fasilitas kesehatan. Begitu juga kematian bayi serta kelahiran bayi. Dan yang terakhir adalah matriks. Pada matriks ini, korelasi dalam kami menggunakan core plot. Kotak-kotak diwarnai berdasarkan koefisien korelasi antara pasangan variabel. Warna biru tua atau merah tua mencerminkan korelasi yang positif
yang sangat kuat, sementara biru muda atau merah muda menunjukkan korelasi positif yang lemah. Untuk data ini, hubungan antara variabel fasilitas kesehatan dan kematian bayi, serta fasilitas kesehatan dan kelahiran bayi diharapkan berwarna biru tua atau merah tua karena memiliki korelasi yang positif. Nilai korelasi jika disertakan ditampilkan dalam kotak-kotak warna dan mencerminkan koefisien korelasi antara pasangan variabel. Skala warna dari biru ke merah digunakan untuk menggambarkan kekuatan korelasi. Pita yang menghubungkan dua variabel dengan korelasi positif kuat akan berwarna merah. Core plot memberikan informasi visual yang konsisten dengan nilai korelasi, di mana intensitas warna merah pada kotak-kotak mencerminkan kekuatan korelasi positif. Ini memungkinkan pengamat untuk dengan cepat menilai hubungan antara variabel berdasarkan visualisasi dan nilai korelasi yang tertera. Baik, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap angka kematian dan kelahiran bayi di Kecamatan Kota Padang tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang cukup signifikan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan perubahan angka kelahiran dan kematian bayi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika fasilitas kesehatan di suatu kecamatan meningkat, angka kematian bayi cenderung menurun. Sebaliknya, kekurangan fasilitas kesehatan dapat menjadi faktor risiko yang meningkatkan angka kematian bayi. Baik, sekian dari presentasi laporan tugas akhir kami. Di sini kami akan membuka sesi diskusi. Bagi audiens yang ingin bertanya, boleh. Baik, izin bertanya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Juliansyah dengan NIM J0403221031. Baik, pertanyaan saya, bagaimana korelasi antara jumlah fasilitas kesehatan dan tingkat kematian bayi dalam wilayah tersebut? Terima kasih. Baik, untuk jawabannya adalah terdapat korelasi positif antara 0,67 antara jumlah fasilitas kesehatan dan tingkat kematian bayi. Artinya, wilayah dengan lebih banyak fasilitas kesehatan cenderung memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi atau lebih sedikit. Baik, kepada audiens, ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Aulia Anggreni dengan NIM J0403221101. Saya ingin menanyakan tentang apa implikasi korelasi yang kuat antara jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah kelahiran bayi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Korelasi yang kuat dengan nilai 0,83 antara jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah kelahiran bayi menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan berkorelasi dengan peningkatan kelahiran bayi di wilayah Kecamatan Kota Padang. Baik, terima kasih Tasya. Baik, kepada audiens, ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Muhammad Aska dengan NIM J0403221058. Ingin bertanya, bagaimana hubungan antara tingkat kematian bayi dan jumlah kelahiran bayi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Korelasi positif yang lemah 0,32 antara tingkat kematian bayi dan jumlah kelahiran bayi menandakan bahwa wilayah dengan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran bayi yang lebih tinggi. Meskipun hubungan ini tidak begitu kuat. Semoga itu terjawab. Siap, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Sebelumnya, nama saya Mahesa Zikri Kurniawan dengan NIM J0403221019. Pertanyaannya itu, apakah dapat disimpulkan
bahwa meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan secara langsung dapat berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan bayi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jawabannya tidak dapat menyimpulkan secara langsung. Meskipun terdapat korelasi antara fasilitas kesehatan dan beberapa indikator kesehatan, korelasi tidak mengimplikasikan hubungan sebab akibat. Faktor lainnya seperti aksesibilitas, sosioekonomi, dan kebijakan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk pemahaman yang lebih holistik. Apakah cukup membantu? Oke. Cukup membantu saya, terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin cukup sekian dari sesi diskusi dari kami. Sekian juga dari presentasi kami, laporan tugas akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.